Nah, setelah tahap metafase, kita lanjutkan lagi ke tahap anafase 2. Nah, pada tahap anafase 2 ini, kromatid ini dia akan memisah. Nah, terus memisahkan diri dari pasangannya, kemudian bergerak melalui arah bergerak ke kutub yang berlawanan atau ke arah kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap anafase ini kemudian lanjut lagi ke tahap telofase 2. Di tahap telofase 2 ini kromatid kan sudah berkumpul pada kutub pembelahan, kemudian merubah menjadi benang-benang kromatin. Nah, terus terbentuk lagi neukoplasma dan membran inti dia terbentuk lagi, sehingga pada akhir pembelahan meiosis 2 itu terbentuk sel anak yang masing-masing sel mengandung separuh dari kromosom induknya. Nah, ini perbedaan antara tahap mitosis dan tahap meiosis. Nah, ini tahap profase, metafase, anafase, telofase ini menghasilkan 2 sel anak. Nah, sedangkan pada meiosis ini menghasilkan 4 sel anak. Nah, kalau pada tahap mitosis ini dia menghasilkan sel anak yang sama persis dengan induknya. Nah, ini dia ya perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, ini perbedaan mitosis dan meiosis. Secara tujuannya, kalau mitosis itu memperbanyak sel untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel rusak. Sedangkan kalau meiosis itu tujuannya itu untuk mengurangi jumlah kromosom, atau dia biasanya digunakan untuk pembentukan sel kelamin. Kalau mitosis itu tidak terjadi pertukaran genetik. Nah, kalau meiosis ini terjadi pertukaran genetik. Nah, kalau ini contohnya itu pada sel tubuh, bisa contohnya pada proses pertumbuhan. Sedangkan meiosis ini contohnya terjadi pada gametogenesis atau pembentukan sel gamet. Nah, untuk pembelahannya, kalau ini pembelahannya itu menghasilkan 2 sel anak yang mirip dengan sel induknya. Kalau meiosis ini menghasilkan 4 sel anak. Nah, mitosis ini dia kandungan selnya itu identik dengan sel induk, sedangkan kandungan meiosis itu kandungan genetiknya sel anaknya itu berbeda satu sama lain. Nah, ini contoh dari meiosis. Contohnya meiosis itu adalah proses gametogenesis. Gametogenesis ini adalah proses pembentukan gamet. Nah, gamet ini kalau pada laki-laki disebut spermatogenesis, sedangkan pada perempuan disebut oogenesis. Nah, kalau pada laki-laki itu biasanya organ reproduksinya itu terjadi pada testis, sedangkan pada perempuan itu prosesnya terjadi pada ovarium. Nah, ini salah satu contoh dari tahap meiosis. Nah, apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses menghasilkan sel sperma di kelenjar testis. Nah, ini tahapan-tahapan spermatogenesis nanti akan kita bahas lebih lanjut di sistem reproduksi pada manusia. Nah, dia menghasilkan 4 sel anak. Nah, dia menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, kalau oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Dia sama menghasilkan dari oogenium itu nanti akan menghasilkan 4 sel anak atau 4
ovum. Nah, tugasnya nanti gambarkan model pembelahan sel mitosis dan meiosis. Buat semenarik mungkin, bisa dengan tambahan pensil warna, pokoknya dibuat untuk semenarik mungkin. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.